Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Brutu dengan NIM O1A1-288 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab UTS Biokimia Farmasi, yaitu mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Definisi. Yang pertama yaitu metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang kedua yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses-proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit. Atau dengan pengertian lain, anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana, contohnya yaitu respirasi. B yaitu proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkannya ATP. Yang kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Yang ketiga yaitu glikogenolisis. Glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Yang keempat yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber yaitu bukan karbohidrat. Selanjutnya itu siklus glikolisis. Yang pertama yaitu glikolisis aerob. Glikolisis aerob adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolisis anaerob, jalur ini lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Dalam glikolisis aerob, produk akhir pirufat ditransfer ke mitokondria untuk inisiasi siklus asam sitrat. Oleh karena itu, proses akhir glikolisis aerob adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. B. Glikolisis anaerob. Glikolisis anaerobik terjadi di sitoplasma ketika sel tidak memiliki lingkungan teroksigenasi atau tidak memiliki mitokondria. Dalam hal ini, NADH dioksidasi menjadi NADA+, dalam sitosol dengan mengubah pirufat menjadi laktat. Selanjutnya yaitu ciri glikolisis anaerob. Yang pertama yaitu menyebabkan terbentuknya asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. Yang kedua, tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, hanya menggunakan karbohidrat. Yang keempat, yaitu menghasilkan energi untuk meresintesa ATP. Selanjutnya C, hubungan metabolisme karbohidrat lipid. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan bentuk jejaringan, karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, lemak, dan protein di jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, maupun komponen hemoglobin, maupun komponen sel yang lainnya. Selanjutnya yaitu, apakah energi dari metabolisme lemak lebih besar daripada metabolisme karbohidrat? Jawabannya yaitu, lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau glutamat banyak mengandung oksigen dan sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna dan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak.
Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Nah, dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein atau karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih. Selanjutnya yaitu D, penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat atau biasa kita sebut dengan diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau biasa disebut diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagian glukosa sebagai cadangan energi. Nah, apabila terjadi gangguan pada insulin, seseorang berisiko tinggi mengalami diabetes. Diabetes dari beberapa kondisi, yaitu seperti yang pertama kurangnya produksi insulin oleh pankreas, yang kedua gangguan respons tubuh terhadap insulin, yang ketiga adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Selanjutnya itu cara mengatasinya. Yang pertama yaitu suntik insulin. Ketika Anda mengalami diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh akan menyerang sel yang memproduksi insulin sehingga kadar insulin yang dihasilkan tubuh berkurang. Maka dari itu, dokter biasanya akan meresepkan suntikan insulin. Ada beberapa jenis insulin yang mungkin diberikan, yaitu antara lain insulin aksi cepat, yaitu bekerja untuk menurunkan gula darah. Selanjutnya insulin aksi lambat, yaitu kebalikan dari aksi cepat. Insulin ini bekerja perlahan-lahan dalam menurunkan kadar gula. Yang terakhir yaitu insulin aksi intermediate. Meskipun lama penyuntikan insulin jenis ini relatif panjang, insulin aksi intermediate biasanya dikombinasikan dengan aksi yang lebih cepat, sehingga mampu memaksimalkan manfaat dari penyuntikan. Selanjutnya yaitu obat-obatan. Orang yang mengalami penyakit kencing manis umumnya tidak mampu menggunakan insulin yang ada sebagaimana mestinya. Tak semua orang penyakit gula memerlukan obat. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin hanya meminta pasien untuk mengubah gaya hidupnya agar menjadi lebih sehat, seperti rutin berolahraga dan menjalani diet khusus. Nah, ketika kedua cara tersebut tidak cukup, barulah dokter akan meresepkan sejumlah obat diabetes mellitus untuk membantu menurunkan gula darah. Beberapa obat diabetes mellitus yang sering diresepkan dokter adalah yang pertama metformin, yang kedua pioglitazone, yang ketiga obat golongan sulfonylurea, yang keenam acarbose, yang ketujuh sitagliptin, yang kedelapan nateglinide. Selanjutnya yaitu menjalani pola hidup sehat. Jika Anda mengalami diabetes tipe 2, pengobatan utama yang biasanya dianjurkan dokter adalah mengubah pola hidup. Perubahan gaya hidup ini biasanya meliputi pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Pola makan yang diterapkan juga bisa berupa memilih makanan yang rendah gula. Demikianlah hasil yang saya jelaskan di dalam video ini, dan inilah daftar pustaka yang saya ambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.